Shalom saudara, kembali lagi berjumpa semua karena anugerah Tuhan. Di bulan-bulan Natal ini kita merayakan Natal, tetapi kita ingat Tuhan Yesus bukan saja sebagai bayi, tetapi Dia adalah Raja dalam kehidupan kita. Mari saudara, kita sambut di bulan-bulan Natal ini. Kita agungkan Tuhan, kita andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, sebab Dia Raja yang memerintah dalam kehidupan kita. Mari saudara, kita akan bersama memulai ibadah ini dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang kami sembah, yang kami cintai dan kami kasihi dalam keadaan apapun musim di kehidupan kami. Hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan dalam kesetiap harian kami. Pada bulan-bulan ini Tuhan, kami merayakan akan kelahiran Tuhan 2000 tahun yang lalu. Biarlah Tuhan, Engkau tidak saja menjadi bayi di dalam hati kami, tetapi Engkau sudah menjadi Raja yang menang akan kehidupan kami. Dan Engkau Allah yang turut campur tangan dalam setiap hari kami. Engkau yang memberikan kemenangan demi kemenangan. Dan nama Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kami. Kami mau terus Tuhan memuji dan menyembah Tuhan dalam keadaan apapun dalam musim hidup kami. Kami mau tunduk, patuh dan setia pada setiap perintah-Mu. Layakan kami menyambut Engkau di dalam palungan hati kami. Kami memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan dari Roh Kudus turun bagi kami semua. Mari saudara, kita siapkan hati kita. Kita sambut Tuhan Yesus. Berikan hati kita sebagai palungan yang terbaik. Sebab Natal tiada artinya tanpa kehadiran Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Mari saudara, bersama kembali kita nyatakan pujian ini. Seperti palungan, seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan
setiap musim hidup kami. Engkau yang menuntun kami Tuhan, sehingga pada hari ini kami boleh masih menikmati Natal bersama Tuhan. Meskipun dalam keadaan yang berbeda, tapi kami mau tetap bersyukur Tuhan. Sebab kami melihat Engkau tidak pernah meninggalkan kami, namun Engkau selalu menyertai hidup kami Tuhan. Dan yang kami inginkan hanya selalu bersama Engkau. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Oh, indahnya Natal bersama-Mu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di, sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kita berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Dia telah lahir bagi kita. Dia adalah Raja yang mulia. Damai dan sejahtera Dia turunkan untuk dunia. Dia turunkan sehingga kita menjadi bangsa-bangsa yang bangkit di hadapannya. Mari saudara kita berikan yang terbaik. Kita berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita sorga bergema, Raja mulia telah lahir. Haleluya. Kami bersorak Tuhan, sebab nama-Mu ajaib. Sorga bergema, lahir Raja mulia. Damai dan sejahtera
dalam menjalani hidup kita, kita tidak akan mampu berjalan tanpa firman Tuhan. Mari saudara, dalam kita menghadapi kehidupan kita, jangan berjalan sendiri. Bukalah telinga kita dan tundukkan hati kita pada kebenaran firman Tuhan. Marilah pikul kuk yang Tuhan berikan, sebab kuk itu ringan. Mari saudara, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita berikan yang terbaik dari segenap kehidupan kita. Kita katakan, firman-Mu Tuhan yang telah membersihkan kami dan menerangi jalan kami. Firman-Mu bersihkanku, terang bagi jalanku. Kasih-Mu yang bawaku melekat erat dengan hati-Mu. Kau yang telah memilihku menjadi bagian-Mu. Ajarku taat perintah-Mu dan berbuah bagi-Mu. Kau di dalamku, Kau di dalamku, dan ku di dalam-Mu. Tak dapat ku hidup di luar kasih-Mu. Kaulah pokok anggur yang sejati, bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Tak akan setia
Salam selamat pagi sidang jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan jika pagi hari ini kita boleh beribadah dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, segala puji, hormat dan syukur pagi ini kami naikkan kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas waktu dan kesempatan bagi kami jika kami masih boleh beribadah, memuji, menyembah Engkau. Dan pagi hari ini Tuhan kami rindu untuk mendengar firman Allah. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam hati dan pikiran kami masing-masing, memberi kami hikmat pengertian. Roh Kudus menjamah hati kami di saat kami mendengar firman Allah, sehingga hidup kami boleh dibentuk seturut dan kehendak dari rencana Allah di dalam kehidupan kami. Engkau pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap mendengar firman Allah. Haleluya, amin. Salam sidang jemaat Tuhan, pagi hari ini kita akan membuka firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 2 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Demikianlah firman Tuhan yang kita dengar. Kita akan melihat tema firman Tuhan berbicara pada pagi hari ini, yaitu makna kelahiran Yesus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, makna kelahiran Yesus itu sungguh ada dalam setiap kehidupan kita. Kita percaya di saat bulan-bulan ini sebenarnya kita akan merayakan Natal. Dan kita melihat Natal yang setiap tahun dirayakan oleh umat Kristen di seluruh dunia adalah untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus ke dunia. Kelahiran Yesus Kristus merupakan salah satu bukti cinta kasih Allah bagi kehidupan kita manusia. Di mana kita melihat meyakini bahwa di saat kelahiran Yesus Kristus, Allah hadir dalam hidup kita untuk menebus setiap dosa-dosa manusia setelah kejatuhan manusia pertama dalam dosa. Di saat kita melihat makna kelahiran Tuhan, di situ kita mengerti, memahami apa maksud dan rencana Allah di dalam kehidupan kita. Karena kasih Allah begitu besar dalam hidup kita, sehingga Ia memberikan anaknya Yesus Kristus bagi kita untuk menebus dosa kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita memiliki kesempatan emas untuk menyampaikan kabar baik bahwa Yesus adalah alasan kita merayakan Natal. Jika bulan-bulan ini kita melihat, ya, ada beberapa kota atau daerah yang merayakan Natal di keadaan yang seperti ini dalam kehidupan kondisi dunia saat ini. Kita melihat masih ada orang yang merayakan Natal, memuji, memuliakan nama Tuhan. Mereka percaya dan mereka merayakan dengan sukacita karena mereka yakin bahwa Yesus Tuhan sebagai juru selamat. Mereka mengingat bagaimana kasih Allah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Natal bagi kita, walaupun mungkin di daerah kita melihat belum ada yang merayakan Natal, tetapi makna Natal itu jangan sampai hilang dalam kehidupan kita. Karena makna Natal yang sesungguhnya bukti kasih Allah bagi kita manusia yang berdosa, di mana kita mengingat pengorbanan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada 3 hal yang penting yang harus kita pelajari tentang makna Natal, tentang kelahiran Yesus yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Hal yang pertama, kita melihat Natal adalah perayaan ulang tahun yang diadakan untuk menghormati Yesus anak Allah. Di sini kita melihat bahwa di saat seluruh umat Kristen yang ada di dunia ini merayakan Natal, itu untuk memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus yang datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Dan kita melihat bagaimana Allah diam di antara kita. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes pasal 1 ayat 14,
Firman Tuhan berbunyi demikian, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hal yang pertama berbicara di saat kita merayakan Natal, merayakan kelahiran Tuhan Yesus di dunia. Di sini firman Tuhan dengan jelas berkata dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, firman Tuhan itu telah menjadikan manusia dan diam di antara kita. Dan diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaan Allah. Kita telah melihat bagaimana kasih Allah yang dalam kehidupan kita, yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita kasih yang luar biasa. Jadi makna Natal dalam hidup kita, kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai cinta kasih Allah bagi manusia. Karena pada awalnya manusia berdosa. Dengan kelahiran Tuhan Yesus ke dunia melalui Maria, itu membuktikan bahwa Allah Roh Kudus mengasihi kehidupan kita. Oleh sebab itu kita percaya makna Natal yang sesungguhnya. Kita menyadari bahwa sebenarnya kita ini adalah orang yang berdosa, tetapi kasih Allah yang luar biasa. Karena Allah mengasihi kita, kasih itu membuktikan Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk menebus dosa-dosa manusia. Itu udah awal yang utama, awal yang terbaik bagi manusia. Karena kelahiran juru selamat dalam dunia ini membuktikan kasih Allah yang luar biasa bagi kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, makna Natal dalam hidup kita haruslah kita hargai. Haruslah kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, karena kita menyadari bahwa sesungguhnya kita adalah manusia berdosa. Tetapi karena kasih Allah, Ia memberikan anaknya, yaitu Tuhan Yesus itu, untuk menebus dosa kita. Dan hal yang kedua kita melihat, makna Natal adalah Yesus datang untuk kita. Dia lahir untuk mati di salib karena dosa kita, dan Dia dibangkitkan untuk memberikan kita pengampunan dan hidup yang kekal. Jika kita melihat dalam 1 Korintus pasal 15, 1 Korintus pasal 15 ayat yang ketiga, saya bacakan untuk kita. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Jadi hal yang terpenting dalam kehidupan kita, kita harus melihat bagaimana pengorbanan Tuhan. Dia yang sudah lahir ke dunia, Allah memiliki tujuan. Kelahirannya, kita melihat Ia di saat Ia mati di salib untuk menebus dosa kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kelahiran Tuhan memiliki tujuan yang pasti dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Dan biarlah kita boleh menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kita menyadari bahwa Yesus datang ke dunia hanya untuk menyelamatkan kita dari dosa. Kelahirannya membawa dampak yang luar biasa, membawa makna yang luar biasa bagi kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin tahun ini tahun yang berbeda bagi kita merayakan Natal, tetapi kita harus ingat makna Natal itu tetap ada dalam hidup kita. Amin. Tetap kita menghargai pengorbanan Tuhan, kelahiran Tuhan, kematian Tuhan di kayu salib, tetap kita menghargainya. Karena mengapa? Karena Ia mengasihi hidup kita. Karena tahun ini tahun yang berbeda, ada banyak kita melihat hal-hal yang mungkin mengejutkan bagi kita. Kita melihat orang sehat saja, tetapi lama-lama kita mendengar kabar dia meninggal karena virus corona, ya. Oleh sebab itu kita melihat zaman ini semakin jika kita pelajari zaman ini semakin sulit,
zaman yang semakin mencekam dalam hidup kita. Tetapi kita harus yakin dan percaya sebagai anak-anak Tuhan, makna Natal itu tetap hadir dalam hati kita, tetap hadir dalam hidup kita, karena kita menyadari bahwa hidup kita sesungguhnya karena kasih karunia Tuhan. Yesus lahir ke dunia hanya untuk menyelamatkan kita dari dosa. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, biarlah makna Natal ini tetap hadir dalam hidup kita. Dan kita melihat di saat Tuhan hadir dalam hidup kita, Ia memberikan kita pengampunan dosa, dan hidup kita memiliki hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Karena kita percaya di saat Roh Kudus memimpin hidup kita, segala sesuatu yang mungkin boleh terjadi dalam hidup kita, tetapi kita tetap kuat di dalam Tuhan dalam menghadapi segala tantangan hidup ini. Karena kita percaya kelahiran Tuhan di dunia ini hanya untuk menebus setiap dosa-dosa dan pelanggaran kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, biarlah makna Natal itu tetap hadir dalam hidup kita, hadir dalam rumah tangga kita, hadir dalam setiap pelayanan kita, hadir dalam setiap pekerjaan kita. Karena dimanapun kita berada, makna Natal itu jangan sampai hilang dalam hidup kita. Karena kasih Allah yang luar biasa bagi kita manusia. Hal yang terakhir adalah kita melihat, kita dapat memberitakan kabar keselamatan bagi orang lain, dan supaya mereka menerima tawaran keselamatan itu. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Satu hal yang harus kita ingat, firman Tuhan ini luar biasa berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Saya yakin Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kepercayaan pengiringan kita hanya ada di dalam nama Yesus. Amin. Di dalam nama Yesus kita melihat di saat firman Tuhan ini berkata, tetapi semua orang yang menerima diberi kuasa. Kuasa apa itu? Adalah kuasa Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Ada kuasa Allah, ada sinar kemuliaan Allah terpancar melalui hidup kita. Di saat kita mengaku bahwa hanya Yesus Tuhan sebagai juru selamat di dalam hidup kita. Kelahiran Tuhan Yesus memiliki makna supaya kita yang sudah percaya kepada Yesus, kita pun dapat memberitakan Injil keselamatan itu bagi semua orang yang belum mengenal Yesus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kelahiran Tuhan Yesus di dunia ini memiliki makna yang luar biasa. Kita yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari kita beritakan itu kepada orang lain. Kita beritakan itu kepada orang yang mungkin belum mengenal siapa Yesus. Dan kita sampaikan bahwa hanya di dalam Yesus ada keselamatan dan hidup yang kekal. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di tengah-tengah himpitan hidup dunia zaman sekarang ini, jangan pernah imanmu semakin kendor, jangan pernah imanmu semakin mundur daripada Tuhan. Tetapi Allah rindu bagaimana sikap hidupmu engkau pancarkan, engkau melihatkan kepada semua orang bahwa hanya Yesus Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Saya yakin dan percaya firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan suatu perenungan bagi kita. Apa yang sudah kita lakukan di hari Natal ini, di bulan-bulan Natal ini? Apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita hanya duduk diam? Apakah kita hanya melakukan tugas sehari-hari kita di dalam rumah tangga? Tetapi ingat makna Natal yang sesungguhnya, di mana Allah rindu engkau bekerja, engkau memberitakan firman, engkau tetap memiliki kasih yang luar biasa. Karena Allah sudah mengasihi hidup kita, dan kelahiran Yesus di dunia ini memiliki rencana yang indah dan luar biasa dari Bapa kita di surga. Allah ingin menyelamatkan setiap manusia. Dengan jelas katakan firman Tuhan dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 ini, tetapi semua orang yang menerima diberi kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya
di dalam namanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya yakin dan percaya hidup kita di saat kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ada kuasa Allah akan bekerja dalam hidup kita. Kuasa Allah yang mengurapi kita, kuasa Allah yang memakai kita. Setiap napas hidup kita diberi Allah untuk kepujian, kemuliaan hanya bagi Dia. Oleh sebab itu anak-anak Allah yang percaya di dalam nama Yesus akan memiliki kuasa yang luar biasa. Makna Natal pada tahun ini, jika kita melihat tema Natal adalah Immanuel, berarti Allah selalu berserta dengan kita. Itu membuktikan bahwa Allah setiap tahun menyertai hidup kita, setiap hari menyertai hidup kita, setiap waktu, setiap detik Allah menyertai hidup kita. Oleh sebab itu, jadilah pemberita firman, jadilah saksi yang hidup, jadilah terang bagi semua orang. Karena Allah rindu dimanapun engkau berada, engkau harus jadi berkat bagi semua orang. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, makna kelahiran Yesus yang kita sebut Natal merupakan bukti dari karakter Tuhan yang rendah hati melalui pribadi Kristus. Dan biarlah makna kelahiran Yesus itu tetap ada dalam hidup kita saat ini. Yesus menjadi teladan yang sempurna dalam kehidupan kita, dalam pengiringan kita akan Dia, dalam memaknai kelahiran Yesus bagi umat manusia yang percaya kepadanya. Dan kita melihat ketiga hal firman Tuhan pada pagi hari ini. Di saat yang pertama kita merayakan Natal, kita percaya makna Natal itu akan tetap hadir dalam hidup kita. Mungkin Natal tahun ini tahun yang berbeda, tetapi ingat satu hal, bahwa kasih Allah tidak pernah berbeda dalam hidup kita. Kasih Allah tetap nyata dalam hidup kita. Ia tetap menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Jangan sampai makna Natal hilang dalam hidup kita karena keadaan dunia yang tidak menentu, keadaan dunia yang menyakitkan, tetapi kasih Allah kekal selama-lamanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi kekuatan bagi kita. Ingat makna Natal membuktikan bahwa Allah lahir ke dunia untuk menebus setiap dosa kita. Hargailah pengorbanan Tuhan dan tetaplah kita memiliki kasih yang daripada Tuhan, karena kasih itulah yang bisa menyelamatkan hidup kita. Dan kasih Allah itu kita harus berikan bagi orang yang belum mengenal Tuhan. Kita beritakan kelahiran Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita naikkan satu pujian seperti palungan. Seperti emas kebenaran-Mu, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kebenaran-Mu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu.
hidupku bergerak padamu. Sebab katakan yang berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di sebab Natal kan yang berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Kami percaya ya Tuhan, keistimewaan yang Engkau telah karuniakan dalam hidup kami adalah karya keselamatan di dalam Kristus Yesus. Lebih dari segala-galanya ya Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami telah mendengar firman-Mu yang telah disampaikan buat kami semuanya. Melalui firman itu kami percaya Tuhan memberikan kekuatan baru, pemahaman yang baru untuk kami benar-benar memaknai hari kelahiran-Mu, memaknai bulan Natal ini dengan benar sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Jauhkanlah kami ya Tuhan dari kehidupan kami yang tidak seturut dengan apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu, sesuai dengan apa yang Engkau mau. Kami berdoa ya Bapa di surga, biarlah di bulan Natal Tuhan terus boleh pakai kami, Tuhan boleh nyatakan segala apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami, sehingga hari-hari kami, di waktu-waktu kami ke depan ini kami mengisinya dengan baik, dan kami boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, keseharian kami, waktu kami dimanapun berada, sehingga ada banyak orang diberkati. Kami percaya Tuhan ditinggikan, Tuhan diagungkan, dimuliakan bukan hanya pada waktu keadaan baik-baik saja, tetapi dalam keadaan-keadaan yang tersulit sekalipun, dalam kondisi apapun, Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tetap sama. Tuhan tetap Allah yang ajaib bagi hidup kami. Oleh sebab itu pakailah kami ya Tuhan di tengah kondisi bangsa, situasi yang sedang terjadi ini, agar sebagai umat-Mu dan jemaat-Mu ya Tuhan, kami tetap bisa membagi segala hal yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, baik melalui perkataan kami, sikap, tindakan kami, bahkan hal yang lain untuk saling menguatkan, meneguhkan, mengukuhkan, bahkan memberi semangat kepada setiap pribadi lepas pribadi, sehingga di dalamnya Tuhan mereka boleh jumpai bahwa Kristus hidup dan tinggal bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur atas segalanya, dan kami doakan untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman. Tuhan terus memberkati kehidupan, pelayanan, bahkan apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Kami bersyukur atasnya. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami mau berdoa buat bangsa dan negara ini. Tidak henti-hentinya kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami percayakan pemimpin kami, presiden, wakil presiden sepenuhnya di dalam kekuatan dan kuasa daripada Tuhan hadir dalam hidup mereka. Sungguh ya Bapa, mereka tidak akan pernah mampu sendiri. Mereka terbatas karena mereka sebagai manusia yang biasa. Tetapi di atas segala tugas dan tanggung jawab mereka, mereka memerlukan kekuatan hikmat daripada-Mu. Oleh sebab itu sertailah dan karuniakanlah itu buat mereka, sehingga di tengah-tengah tugas tanggung jawab mereka atas bangsa ini, pemimpin kami diberikan kemampuan untuk mereka boleh melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab mereka untuk menyelesaikan setiap program yang ada, sehingga semuanya dapat mensejahterakan masyarakat yang ada di bangsa ini. Kami berdoa dengan kondisi-kondisi yang terjadi ini ya Tuhan, kiranya juga Tuhan hadir untuk boleh memberikan pertolongan buat setiap permasalahan yang ada dalam bangsa ini, sehingga bangsa kami dijauhkan dari segala hal yang tidak baik, dari segala permusuhan, pertikaian, perpecahan dijauhkan, karena itu hanya merugikan bangsa kami ya Tuhan. Ampunilah setiap mereka yang telah melakukan pelanggaran, memiliki pikiran-pikiran yang
tidak benar atas bangsa ini Tuhan, Engkau ampuni mereka, singkapkanlah buat mereka, dan Engkau terus menyentuh dan hadir dalam hati mereka sehingga mereka disadarkan, sehingga dijauhkan dari kehidupan mereka untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atas bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh gereja-gereja Tuhan yang ada di bangsa ini, tidak terkecuali hamba-hamba Tuhan, guru-guru agama, penatua diakon Tuhan, majelis, bahkan semua yang terlibat dalam pelayanan gereja Tuhan juga pakai kami semuanya, sehingga setiap kami boleh ambil bagian dalam tugas pelayanan gereja Tuhan di masyarakat dan boleh menjadi duta Kristus yang hadir di tengah-tengah bangsa ini. Kau pakai Tuhan untuk boleh menjadi terang dan garam-Mu di tengah-tengah bangsa ini, sehingga kami boleh menjadi mitra kerja pemerintah untuk menciptakan kedamaian, ketenangan, kerukunan atas bangsa ini. Kau pakai Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa secara khusus buat Provinsi Kalimantan Tengah ini. Tuhan juga menolong kami dalam segala situasi apapun yang ada di provinsi kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap atas daerah kami ini. Oleh sebab itu biarlah Engkau menolong Tuhan setiap hal, agar boleh provinsi kami tetap ada dalam keadaan baik, kondusif Tuhan, dijauhkan dari perpecahan dan dijauhkan dari permusuhan. Secara khusus buat Kabupaten Baritu Timur, kami tetap doakan Tuhan Engkau memberkati kabupaten ini, masyarakat yang ada di dalamnya, pemimpin kami, bupati, wakil bupati, seluruh jajarannya yang ada, bahkan legislatif Tuhan Engkau pakai mereka untuk boleh menjadi alat perpanjangan tangan bagi masyarakat ini untuk melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga Kabupaten Baritu Timur ini menjadi kabupaten yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini kami serahkan secara khususnya bangsa negara ini, provinsi, kabupaten, bahkan secara khusus pada pagi hari ini kami berdoa buat seluruh setiap sidang jemaat-Mu. Bapa, kami selalu yakin dan percaya dalam iman dan pengharapan kami bahwa mereka dalam milik dan kepunyaan-Mu secara utuh. Engkau yang telah berkenan manggil mereka kepada rencana-Mu. Iman kami percaya tidak sekali-kali Engkau meninggalkan mereka. Tidak sekali-kali Engkau membiarkan sidang jemaat-Mu ya Tuhan dalam keadaan apapun yang mereka hadapi. Engkau Allah yang baik buat hidup mereka dan hebat, bahkan ajaib. Oleh sebab itu kami selalu percaya tiap langkah hidup mereka dan waktu mereka, tiap napas hidup mereka, ada Tuhan bersama dengan mereka. Ada kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menolong mereka. Terima kasih Bapa. Sampai hari ini pemeliharaan-Mu sempurna atas hidup mereka, pertolongan-Mu nyata, perlindungan-Mu ajaib buat seluruh sidang jemaat-Mu, sehingga di tengah-tengah kondisi keadaan yang sedang terjadi atas bangsa ini, bahkan di Kabupaten Baritu Timur ini, Engkau ajaib buat hidup mereka. Bapa, kami tidak minta emas, perak dan permata buat mereka, tetapi karuniakanlah kesehatan, kekuatan, umur panjang buat mereka. Sertai dan berkatilah setiap usaha dan pekerjaan mereka dengan kuasa-Mu yang begitu luar biasa, sehingga di dalamnya mereka dapat melihat bagaimana ajaibnya Tuhan telah berkarya, telah mempercayakan segala sesuatu, memberikan kesempatan buat mereka, sehingga mereka terus boleh menjadi sidang jemaat Tuhan yang tidak pernah henti-hentinya bersyukur untuk segala yang telah Tuhan perbuat atas hidup mereka. Anak-anak mereka Tuhan yang hari-hari ini sedang menjalani ulangan juga Tuhan berkati, terus menolong mereka dalam tugas pendidikan mereka, sehingga mereka diberikan roh hikmat kepintaran, sekalipun dalam masa-masa pendidikan yang begitu sangat berbeda dengan tahun-tahun yang pernah mereka lewati, tetapi kiranya tidak akan pernah merubah prinsip-prinsip dari mereka sebagai seorang pelajar yang baik, sehingga mereka tetap belajar dengan baik, melaksanakan tugas mereka dengan baik, dan mereka boleh diperkayakan dengan ilmu dan pengetahuan dengan baik. Oleh sebab itu Engkau terus memberkati setiap anak-anak sidang jemaat-Mu yang sedang menjalani pendidikan, baik mereka dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA hingga sampai di perguruan tinggi. Tuhan juga menolong mereka. Demikian juga buat anak-anak muda-Mu yang sedang membutuhkan pekerjaan, kiranya Tuhan buka jalan buat mereka. Lebih daripada itu kami terus berdoa agar Tuhan memampukan mereka dengan kreativitas, kemampuan mereka berinovasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga mereka tidak hanya tergantung kepada hal-hal yang mereka harapkan dari perusahaan, pegawai negeri, tetapi dengan kemampuan yang ada pada diri mereka,
mereka dipakai oleh Tuhan untuk boleh menciptakan lapangan pekerjaan buat mereka, bahkan bagi yang lainnya. Itu menjadi kerinduan kami ya Tuhan, baik mereka yang berusaha sebagai pedagang, mereka sebagai wira swasta ataupun hal yang lain. Tuhan juga berkati mereka dalam seluruh usaha dan pekerjaan anak-anak mudamu, bahkan sidang jemaatmu. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan sepenuh kehidupan mereka. Demikian juga tatkala mereka memberi persembahan syukur buat pekerjaanmu, kami selalu percaya setiap orang yang memberi untuk Tuhan itu berangkat dari hati dan rasa syukur terima kasih mereka dan pengakuan iman mereka bahwa sesungguhnya kalau bukan Tuhan mereka tidak akan pernah mampu. Kalau bukan Tuhan maka semuanya akan lewat. Tetapi karena Tuhanlah mereka dapat bekerja dan dipercayakan dengan semua pekerjaan yang ada, menikmati segala-galanya, menerima segala-galanya dari Tuhan, dan mereka belajar untuk terus memberi bersyukur atas segala yang telah Tuhan kerjakan. Oleh sebab itu berkati setiap apa yang mereka persembahkan, baik persembahan minggu mereka, persepuluhan mereka yang mereka kembalikan buat pekerjaan pelayanan Tuhan. Tuhan berkati semuanya, karena kami tahu sesungguhnya tak berkekurangan orang-orang yang mengandal dan berharap akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini menjadi doa dan permohonan kami. Seluruh doa dan permohonan kami ini kami alaskan di dalam doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu, mari bangkit berdiri di hadapan Tuhan di akhir ibadah kita pada pagi hari ini. Marilah kita akan terima berkat daripada Tuhan. Biarlah kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita menerima berkat damai sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, menyertai membimbing menuntun kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Segala berkat ini kita terima hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kita tutup dan akhiri seluruh rangkaian ibadah kita menaikkan doa Yabes. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengar. Mendengar dan menjawab doaku. Nama Tuhan, salam sidang jemaat Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita tetap boleh mengikuti ibadah bersama, dan kita memang bulan-bulan minggu pertama, kedua ini belum mengikuti perjamuan kudus, karena nanti pada waktu tanggal 25 kita akan ikuti perjamuan kudus bersama. Persiapkan diri kita untuk kita masuk dalam ibadah Natal bersama di tanggal 25. Oleh sebab itu kita mempersiapkan segalanya sesuai dengan protokol kesehatan tentunya. Itu yang akan kita persiapkan. Puji nama Tuhan, itu yang perlu kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam, selamat pagi.